Dewa Perang. Bab 2786. Fenomena pembalikan. Dia tidak menjawab berita tentang agen Black Hawk. Sebaliknya, dia berkata dengan lemah, "Aku akan melihatnya lain kali." Terkejut. Semua orang masih shock. Perangkat di depan Anda seperti kombinasi panel tenaga surya. Tapi terus terang, itu benar-benar mirip dengan perangkat pembangkit tenaga surya. Dan bahkan teknologi terkait persis sama. Ketika semua orang tercengang, perangkat tiba-tiba mulai. Di dinding seperti gerbang surgawi di depannya, perangkat kecil yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Zila. Sinar. Cahaya mengalir di antara perangkat. Diaktifkan sepenuhnya. Energi yang mengerikan beriak. Laut mulai tenggelam dan mendidih. Guntur dan kilat menyambar di langit. Dan badai dahsyat melanda. Semua fenomena yang tidak wajar muncul. Rumble. Baru saja mendengar ledakan keras. Seolah-olah dunia tercabik-cabik. Semua orang hanya merasa bahwa perangkat di depan mereka mengeluarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Semua orang secara tidak sadar bersembunyi dan melawan. Secara khusus, 18 pria terkuat dari divisi ilahi utama menyala di depan topeng emas untuk melawan kekuatan ini. Hanya saja semua orang dengan cepat menemukan bahwa tidak ada apa-apa sama sekali. Perangkat di depan Anda baru saja bergemuruh, seolah-olah angin kencang menyapu mata semua orang. Tiba-tiba kepalaku sangat berat, seperti ada sesuatu yang raksasa di dalamnya. Kepalaku akan meledak. Apakah kakiku masih ada? Kenapa sudah tidak ada lagi? Aku merasakan kakiku cukup ringan mengambang. Kepalaku sangat berat, tetapi kakiku sangat ringan. Bagaimana situasinya? Aku akan pingsan. Merasakan darahku mengalir kembali. Kemudian semua orang merasakan sensasi berputar yang sangat berat. Tampaknya semuanya terbalik. Seolah-olah langit di bawah kaki Anda, dan bumi kokoh di atas kepala Anda. Semua orang merasakannya. Darah benar-benar mengalir mundur. Semua yang ada di tubuh terbalik. Entah kenapa. Yang paling menakutkan adalah pasukan kerajaan Tuhan. Mereka merasa paling kuat. Selain perasaan dasar dengan semua orang, mereka hanya merasa bahwa darah dan bakat mereka telah ditekan. Misalnya, kekuatan super dan berbagai trik mereka tidak lagi tersedia. Semuanya berjalan ke hulu. Sebaliknya, mereka tidak akan menggunakannya lagi. Misalnya, ada seorang pria kuat yang mirip dengan Devourer of Darkness, yang awalnya menelan dan menyerap orang lain. Tapi sekarang dia merasa semuanya terbalik. Begitu dia mengaktifkan bakatnya, dia hanya merasa bahwa kekuatan di tubuhnya diserap keluar. Seluruh orang akan ditelan oleh udara. Dan tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ada banyak master serupa yang telah menghadapi situasi ini dan tidak dapat mengatasi situasi ini. Semua orang tidak mampu menggunakan trik bakat, dan semuanya berjalan melawan arus. Terkejut. Itu mengejutkan. Tentu saja, banyak orang di Galactic Guardian Alliance dan World Alliance juga terpengaruh dengan cara ini. Bahkan agen Black Hawk di ruang komando juga terpengaruh oleh ini. Hanya beberapa orang dari Smith yang datang dan menyerahkan sebuah kotak kepada agen Black Hawk, yang ditempatkan langsung padanya, setelah menekan tombol. Satu set pakaian perang yang berkedip dengan cahaya biru dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh. Momen. Perasaan kontra arus bahwa agen Black Hawk baru saja menghilang. Semuanya kembali normal. Setelah orang lain memakai baju besi ini, mereka semua sama. Semuanya kembali normal. Semua orang terkejut. Tampaknya bangsa Elang sudah mempersiapkan semua ini dengan baik. Ini adalah saat Ye Junlin merasakan perubahannya. Wajahnya juga berubah drastis. Varian pada tanggal 13 dan 4 King Kong sepenuhnya dibatasi. Dan energi di tubuh mereka sepenuhnya dibatasi hingga mati. Menyebabkan situasi kontra arus yang tidak dapat digunakan sama sekali. Benar-benar terbatas pada kematian. Dia dan Huo Yuntulhu baik-baik saja. Perubahan yang sama seperti orang biasa. Mereka tampaknya telah mengubah area ini. Bab 2787. Ladang yang dikendalikan oleh negara Elang. Ye Junlin mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu mempengaruhi medan magnet? Huo Yuntulhu bertanya. Dalam pengalamannya, memang demikian halnya. Di masa lalu, untuk menargetkan orang-orang berkekuatan super, berbagai negara secara khusus memproduksi beberapa perangkat yang memengaruhi medan magnet. Semakin kuat gangguan medan magnet,
semakin dapat membatasi yang kuat. Sora memiliki kekuatan super dan talenta terbaik, tapi dia tidak bisa menunjukkannya sama sekali. Tidak. Tidak sesederhana itu. Ini mengubah medan magnet. Bahkan lingkungan geografis semuanya telah berubah. Ye Junlin berkata dengan terkejut. Hari ini, perangkat War Eagle Nation ini untuk Ye Junlin. Ini tidak hanya mempengaruhi medan magnet. Itu benar-benar mengubah medan magnet. Balikkan kedua kutub medan magnet tersebut, sehingga terjadi kebalikannya. Semakin kuat orang tersebut, semakin dia bisa merasakan bahwa dia memasuki tempat lain di mana kutub magnetnya terbalik. Rasanya terlalu jelas. Dan tujuan dari perangkat ini secara alami untuk berurusan dengan dewa utama. Agaknya, bangsa Elang sudah menunggu. Setelah menunggu divisi ilahi utama dan kerajaan Tuhan memasuki area ini, segera mengeluarkan perangkat. Tapi apa yang tidak diharapkan Ye Junlin adalah bahwa perangkat ini benar-benar memisahkan area ini, termasuk laut, termasuk langit, dari dunia, dan mengubahnya menjadi dunia kecil yang mandiri. Dalam arti sebenarnya dari isolasi. Dunia kecil ini telah menjadi wilayah yang dikendalikan oleh bangsa Elang itu sendiri. Medan magnet, gravitasi, semuanya dikendalikan oleh bangsa Elang perang. Dalam istilah awam daerah ini dikendalikan oleh negara Elang, dan mereka akan membiarkan Anda melakukan apapun yang mereka inginkan. Lakukan apapun yang Anda inginkan, tanpa hukum. Ini adalah artefak yang disiapkan untuk divisi Lord God. Hadiah yang bagus. Di ruang komando aliansi penjaga galaksi. Kepala permainan, Smith, berteriak, "Selamat datang di zona terlarang dewa. Ini adalah hadiah yang disiapkan khusus untukmu." Perangkat yang dilebih-lebihkan dan mengejutkan ini disebut zona terlarang dewa. Ini adalah perangkat yang dikembangkan oleh bangsa Elang perang setelah bertahun-tahun, dan secara khusus digunakan untuk laboratorium para dewa dan bahkan divisi ilahi utama. Zona terlarang Tuhan, artinya jelas mengendalikan area ini dan menjadi zona terlarang di mana sulit bagi dewa untuk bergerak. Bahkan para dewa sepenuhnya dikendalikan oleh bangsa Elang. Ini digunakan untuk berurusan dengan Tuhan. Agen Black Hawk di samping melihat pemandangan ini dan sepenuhnya memahaminya. Zona terlarang Tuhan. Ini digunakan untuk berurusan dengan dewa-dewa. Mengerikan. Terlalu menakutkan. Di masa lalu, Agen Black Hawk menganggap Lab of the Gods mengerikan, dan Ye Junlin mengerikan. Tapi sekarang sepertinya yang horor sebenarnya adalah War Eagle Nation. Yang lain adalah adik laki-laki. Dan agen Black Hawk secara naluriah memberitahunya ini hanya bagian dari Warhawk Nation, tidak semua. Di balik raksasa ini, tidak ada yang tahu apa yang berdiri. Menakutkan. Tidak heran kelompok eksekutif senior seperti Smith ini begitu tenang. Ternyata mereka punya kartunya, dan mereka sangat yakin. Agen Black Hawk berhenti berbicara, hanya menatap perangkat dan medan perang di depan mereka. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tubuh setiap orang berubah lebih dan lebih drastis. Meskipun saya tidak tahu apa perangkat ini. Yang pasti, ini pasti sangat mengancam. Itu digunakan untuk berurusan dengan mereka. Secara khusus, imam kepala juga merasakan perubahan fisik, yang tampaknya terbatas pada batas tertentu, meskipun perasaan itu tidak terlalu kuat. Tapi itu akan mulai perlahan. Ledakan. Ledakan dengan cepat. Perangkat di depanku menyerupai ratusan juta lensa yang membiaskan cahaya, membuat setiap penguasa kuat dari para dewa utama sangat kesal. Beberapa dewa sejati dari divisi ilahi utama akan dihancurkan secara tidak sadar. Artefak suci di tangannya segera dibombardir. Tapi kekuatannya sangat berkurang. Di area ini, tidak hanya ada batasan pada mereka, tetapi kekuatan senjata telah sangat melemah. Lagi pula, senjata paling kuat terbuat dari berbagai bahan seperti logam. Bab 2788, Penemuan berat Dokter Kegelapan. Di area yang dikendalikan oleh Eagle Nation, terlalu mudah untuk membatasi material seperti logam. Sedikit pengaruh pada medan magnet dapat mencapai tujuan. Namun, senjata mereka sudah kuat, dan mereka masih kuat. Saya pikir tidak ada yang bisa menembus perangkat ini. Boom! Ketika senjata suci mereka mengenai perangkat di depan mereka, hanya riak aneh yang dihasilkan di permukaan panel, tanpa kerusakan apapun. Kemudian riak menghilang dan semuanya kembali normal. Ini
Semua 18 anggota Dewa Utama tercengang. Apakah bahan ini? Ini. Tiba-tiba, mereka sepertinya menemukan sesuatu. Satu persatu, wajahnya berubah drastis. Mendengarkan nadanya, sepertinya mengenali materi perangkat ini. Ketahui terbuat dari apa panel ini. Itu adalah kejutan besar bagi mereka. Setiap bola mata akan terbang keluar. Tak terbayangkan. Apa yang membuat 18 dewa sejati dari para dewa utama ini terkejut sedemikian rupa? Tak terbayangkan. Apalagi yang membuat mereka terkejut? Mungkinkah ini? Di belakang mereka. Sepertinya memahami sesuatu. 18 tuan para dewa sudah tidak jelas. Melihat satu sama lain. Matanya penuh kejutan. Segera masing-masing dari mereka mengerutkan alis mereka dengan erat. Wajah mereka serius. Dan mereka tampak seperti menghadapi musuh. Bahkan keduanya menganggap kematian sebagai rumah. Sisa kerajaan Tuhan bergegas. Serahkan pada kami di sini. Kami segera menghancurkan dinding di depan kami. Orang-orang kuat ini mengabaikan perangkat di depan mereka sama sekali. Saya ingin menghancurkannya dengan mudah. Hanya saja dewa sebenarnya dari dewa utama berkata dingin. Anda tidak bisa membukanya. Bahkan jika Anda tidak dibatasi, tidak mungkin. Jangan mengatakan Anda. Kami tidak bisa membukanya dalam waktu singkat. Semua orang jatuh. Ambil napas dingin. Mereka semua merasa bahwa semua ini luar biasa. Tidak ada cara untuk imam kepala. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang tahu. Sekarang semua anggota kerajaan Tuhan telah tiba. Kecuali untuk dokter gelap dan orang-orangnya. Tapi pada saat ini, Pak X mendapat kabar berat dari Dr. Dark. Untuk mengatakan bahwa divisi pemanggilan Daxia dan rumah Tianxi semuanya palsu. Hanya berpura-pura terlihat seperti divisi iblis kota yang legendaris dan rumah guru surgawi. Tujuan melakukannya hanyalah untuk mengejutkan kerajaan Tuhan. Hasil dari dokter kegelapan adalah bahwa keberadaan dua jenis legenda Daxia adalah legenda. Dan itu tidak ada sama sekali. Ternyata Dr. Dark kembali segera setelah mendengar bahwa base camp telah diserang. Setelah serangkaian penyelidikan, ada hasil akhir ini. Itu palsu sama sekali. Ini sama sekali bukan divisi pemanggilan dan rumah guru surgawi yang sebenarnya. Menurut Dr. Darkness, Daxia sudah lama mengetahui bahwa Lab of the Gods takut dengan rumah master surgawi dan divisi pedang iblis. Jadi sengaja palsu untuk menghalangi. Dan Dr. Darkness sudah memeriksanya. Latihan Junjun semuanya dibuat sendiri. Bukan murid dari praktisi Qi. Apa? Zenmashi Daxia dan rumah guru surgawi palsu. Tapi di antara pasukan koalisi, apakah ada yang menggunakan panah raksasa untuk langsung menembak dan membunuh 4 mesin Superman? Ini tidak bisa dipalsukan, kan? Tetapi setelah pemikiran lain, meskipun orang itu terbunuh, pada akhirnya, dia bahkan tidak melihat bayangan orang lain. Apakah itu benar-benar manusia yang menembak temannya? Apakah itu benar-benar rumah guru surgawi dan divisi pedang iblis? Tidak pasti. Mungkin juga peralatan berteknologi tinggi yang menggunakan busur raksasa. Atau mungkin dengan cara lain. Jika itu benar-benar master dari rumah guru surgawi dan divisi pedang iblis, saya khawatir itu akan muncul sejak lama. Mengapa bersembunyi di belakang dan meletakkan panah dingin? Maka penilaian saya sendiri salah. Bukannya orang menunggu untuk menonton pertunjukan. Menunggu kerajaan Tuhan dan aliansi penjaga galaksi kehilangan keduanya. Ini piringnya. Tidak bisa menyerang sama sekali. Ada masalah dengan ide ini. Sekarang saya mendengar Dr. Dark berkata begitu. Saya langsung mendapatkannya palsu. Itu tidak ada sama sekali. Mereka tertipu. Dipermainkan oleh Daxia. Bab 2789. Jejak api terakhir dari Dewa Utama. Namun, mereka berpikir bahwa Ye Junlin berpura-pura menjadi divisi pedang iblis dan rumah master surgawi untuk menakut-nakuti mereka. Faktanya, Ye Junlin berusaha memaksa imam kepala untuk keluar. Saya harus mengatakan bahwa Dr. Dark masih memiliki 2 kuas. Saya bahkan menemukan ini. Namun, setelah mengetahui berita ini, itu tidak berguna sama sekali. Pak X, mereka berdua tampak terdiam. Apalagi di lingkungan saat ini. Tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang musuh kerajaan dewa dan divisi dewa-dewa bukanlah Daxia sama sekali. Tapi akrab dengan negara elang perang mereka. Dan berita itu diketahui terlambat. Momen penting.
Pak X mendesak. Dokter Dark, Anda harus bersembunyi. Mungkin ada kecelakaan di sini. Jangan datang. Situasinya suram. Dan pada awalnya dia berharap agar Dokter Dark akan membawa bala bantuan untuk memperkuat. Namun, pemandangan saat ini membuatnya sadar akan rasa krisis. Tidak pernah datang. Bagaimana jika seluruh pasukan dimusnahkan? Dokter Kegelapan harus bersembunyi. Ini satu-satunya harapan mereka. Dokter Kegelapan setuju dan tidak akan muncul. Hanya mengamati dalam gelap. Juga menyimpan jejak api terakhir untuk Tuhan-Tuhan. Di lapangan, dewa-dewa utama dan pusat kekuatan kerajaan Tuhan mencoba menggali melalui panel. Tetapi mereka tidak berhasil sama sekali. Dan pembatasan mereka semakin kuat. Bahkan 18 imam kepala merasakan pembatasan yang mengerikan. Jika saat ini tidak ada solusi, mereka tahu apa yang mereka hadapi selanjutnya. Dan 18 dewa utama tahu lebih banyak, seperti bahan panel dan sebagainya. Mereka lebih tahu konsekuensinya. Evakuasi dulu. Evakuasi cepat. Cepat. Evakuasi. Seseorang memberi perintah untuk mundur. Tentara kerajaan Tuhan ingin mundur. Bisa menjadi detik berikutnya. Mereka terkejut menemukan bahwa belum lagi melarikan diri. Sangat sulit bahkan untuk mengangkat kaki mereka. Tampaknya sepasang kaki memiliki berat 10.000 ton. Bagaimana bisa diangkat? Semakin kuat batasannya, semakin menakutkan batasannya. Misalnya, Tuan X tampaknya memiliki gunung Tai yang tergantung di kakinya. Anda tidak bisa mengangkat kaki sama sekali, apalagi bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Bagian tubuh lainnya sama, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak akan membantu untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Saya mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuh saya. Tetapi bahkan jika tubuh saya meledak atau robek, itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak hanya Pak X mencobanya. Bakat dan berbagai trik dan keterampilannya tidak bisa ditampilkan. Di bawah kendali bidang ini, semuanya tampak hilang. Mereka kehilangan segalanya. Mereka hanyalah orang biasa. Bahkan lebih buruk dari orang biasa. Efek nyata dari perangkat, zona terlarang Tuhan, ada di sini. Ini adalah area yang dikuasai oleh Warhawk Nation. Di sini mereka bisa mengendalikan segalanya. Fungsi perangkat diaktifkan, membuat tidak ada bakat dan trik dari kelompok Seon ini yang tidak berguna. Itu membuat mereka sulit untuk bergerak, bahkan untuk mengangkat kaki mereka. Garis keturunan ras kuat yang langsung disegel. Bahkan kehidupan banyak orang dengan cepat mengering. Tidak peduli apa jenis fisik atau ras Anda. Dalam domain yang dikendalikan oleh bangsa Lang ini, apapun bisa terjadi. Boom. Tiba-tiba, seorang pria kuat di sebelah Tuan X langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba bangkit, meneteskan darah. Ah! Lubang darah kecil mulai muncul di tubuh orang lain. Sampai seluruh tubuh itu. Ah! Diiringi teriakan histeris, tubuh orang lain berangsur-angsur terkorosi. Entah zat apa itu. Jeritan dan adegan menyedihkan seperti membunuh babi ada di mana-mana. Setiap orang di pasukan kerajaan Tuhan dikendalikan di tempat seperti anak domba yang akan disembelih. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menunggu kematian datang. Dan metode kematian setiap orang berbeda. Mereka semua dibantai dengan cara yang tidak terduga. Semua orang menyaksikan rekan mereka terbunuh. Menderita. Ini terlalu menyedihkan. Bab 2790. Akhir dari imam utama ada di sini. Kuncinya adalah tidak mengetahui bagaimana Anda akan mati. Kapan saya akan mati? Terutama ketika saya melihat semua teman di sekitar saya jatuh. Sudah waktunya bagi saya untuk segera datang. Hitung mundur sampai mati ini adalah yang paling menakutkan. Baik mereka yang menghadapi kematian dan mereka yang menunggu kematian membuat jeritan yang paling menakutkan. Bahkan Pak X panik sampai ekstrim. Orang-orang di sekitar saya meninggal secara tragis dengan berbagai cara satu persatu. Bisakah dia tidak takut? Pikirkan betapa hebatnya kerajaan Tuhan yang ingin menyatukan dunia dan menjadi musuh seluruh dunia. Tapi sekarang, satu persatu seperti anak domba yang akan disembelih. Biarkan orang lain dibantai, dan tidak bisa bergerak untuk melawan perjuangan. Ini terlalu menyedihkan. Terlalu menyedihkan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini adalah pemikiran batin setiap orang di kerajaan Tuhan.
Mengapa perangkat War Eagle Nation ini dapat dengan mudah menargetkan mereka? Mereka pasti terlalu akrab dengan kita. Mereka tahu kekuatan dan kelemahan kita. Jadi mereka bisa mengincar mereka. Kerajaan Tuhan tidak pernah meremehkan musuh. Bahkan negara elang perang selalu dianggap sebagai lelucon. Selama bangsa elang tidak mengirim, imam kepala tidak akan keluar. Tapi tidak peduli apa, untuk para dewa utama dan kerajaan para dewa, selama bangsa elang perang bergerak, mereka tetap menang dengan mudah. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa bangsa elang perang harus benar-benar siap dan memiliki artefak seperti itu untuk melawan mereka? Ini di luar ekspektasi semua orang. Teknologi bangsa elang berada di atas laboratorium para dewa. Ditambah begitu akrab. Itu sebabnya bisa ditargetkan seperti ini. Semua partai dalam koalisi dunia tercengang. Mengendalikan pasukan kerajaan Tuhan dengan begitu mudah. Bahkan 18 terkuat pun sama. Begitu mudah. Anda harus tahu betapa sengsaranya mereka bermain. Berapa banyak orang yang terbunuh dan terluka. Berapa banyak mereka kalah. Pada dasarnya, mereka menghadapi situasi kalah. Tapi di tangan War Eagle Nation, itu sangat mudah. Ini terlalu mengejutkan. Ye Junlin juga sangat mengejutkan. Awalnya berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan master dari divisi ilahi utama. Saya tidak tahu apakah saya tidak membutuhkannya sekarang. Negara elang itu mengerikan. Dia dan Dewa Jahat Huoyun harus bersembunyi jauh. Untuk melarikan diri dari wilayah yang dikuasai oleh bangsa elang. Jika tidak, mereka juga akan dibatasi. Dan jika mereka menjadi sasaran lagi, masalahnya akan besar. Negara elang perang. Ye Junlin menyentuh hidungnya. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa ancaman negara elang jauh lebih besar daripada lab para dewa. Mereka adalah yang terkuat. Jika tidak ada yang lain, hanya pengaturan di depan Anda sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apa sebenarnya yang dimiliki War Eagle Nation? Mengapa begitu kuat? Ye Junlin bahkan ingat bahwa dia ditangkap oleh Tian Shield beberapa waktu lalu. Senjata yang digunakan oleh kelompok agen itu, seperti Shen Shen No. 1. Sangat canggih, bahkan yang terkuat. Melihat bahwa laboratorium para dewa musuh akan dibawa pergi oleh sebuah pot. Tapi Ye Junlin tidak senang sama sekali. Sebaliknya, kulitnya sangat berat. Dia juga tidak jelas. Apakah perangkat di depan Anda membatasi diri? Dia tidak berani mencoba bertunangan untuk waktu yang lama. Bangsa elang adalah yang menyembunyikan terdalam dan terdalam. Terlalu menakutkan. Ye Junlin tidak berpartisipasi dalam pemotretan. Hanya menonton adegan di depannya. Dengan tenang. Sekarang pasukan kerajaan Tuhan dan bahkan imam kepala berada di bawah kendali. Tentara kerajaan Tuhan sedang sekarat satu per satu. 18 orang terkuat dari divisi ilahi utama dapat dengan jelas bergerak. Tapi pada saat ini, sebuah legiun mengenakan baju besi khusus muncul. Mereka dipersenjatai dengan senjata khusus dan dengan cepat berjalan melewati area ini. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh area ini. Semua peralatan mereka dapat sepenuhnya mengimbangi semua efek negatif dari zona terlarang Tuhan. Tidak ada batasan pada mereka. Legiun ini jelas digunakan untuk berurusan dengan imam kepala. Selanjutnya, mereka akan melenyapkan 18 dewa utama terkuat dalam satu gerakan. Lord God Division, akhirmu ada di sini. Bersambung.